Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari, NPM 19910101. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen strategi perusahaan Astra Honda Motor. Di sini terdapat gambaran umum Astra, yaitu PT Astra Honda Motor merupakan perusahaan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama PT Federal Motor. Saat itu PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD atau Completely Knocked Down. Tipe sepeda motor yang pertama kali diproduksi Honda adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama 1 tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia. Pada tahun 1981, PT Federal Motor mencapai 1 juta sepeda motor Honda. Seiring dengan penerimaan masyarakat yang tinggi, PT Federal Motor mendirikan pabrik kedua di Pegangsaan dan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 2 juta unit per tahun pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor. 4 tahun kemudian, membangun pabrik ketiga sepeda motor Honda di Cikarang sehingga total kapasitas produk meningkat menjadi 3 juta unit per tahun. Dengan berkembangnya pabrik, maka kualitas produk sepeda motor semakin kompetitif. Sehingga pada tahun 2019, PT Astra Honda Motor berhasil memperkenalkan produk berbasis teknologi listrik. Kemudian, visi Astra Honda Motor yaitu ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat di Indonesia. Kedua, misi Astra Honda Motor ini menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Kemudian di sini saya akan membacakan analisis SWOT dari PT Astra Honda Motor, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Kualitas produk yang diproduksi telah berstandar internasional dan telah memasyarakat di masyarakat Indonesia. Kedua, produk Honda yang mayoritas digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat merek Honda menjadi merek baik di kalangan masyarakat. Ketiga, kemampuan produksi yang lebih dari 30.000 unit dengan didukung 4 pabrik yang beroperasi. Selanjutnya, kemajuan teknologi canggih di dunia otomotif terus berkembang. Meskipun teknologi yang terus dikembangkan dan diterapkan pada produk Honda membuat masyarakat semakin mempercayai kualitas produk dari PT Astra Honda Motor. Kemudian, weakness atau kelemahan. Di sini terdapat model atau desain yang kurang modis sehingga terkesan ketinggalan zaman. Kedua, yaitu spare part atau suku cadang yang relatif mahal mempunyai faktor penjualan produk terhadap daya beli masyarakat. Ketika suku cadang mahal, maka masyarakat pengguna produk memikirkan jangka panjang terhadap suku cadang produk yang dibutuhkan. Kemudian opportunity atau peluang. Tingkat populasi penduduk yang cukup besar merupakan pasar potensial yang dapat dijadikan sebagai target penjualan produk. Kedua, bagaimana yang telah kita ketahui bahwa PT Astra Honda Motor telah melakukan ekspor produknya ke negara yang sedang berkembang. Ekspansi ini perlu dilakukan untuk mengembangkan pangsa pasar dan peningkatan penjualan serta perluasan jaringan terhadap produk yang hendak dipasarkan.
Kemudian yang ketiga, kepercayaan pemilik brand Honda dari Jepang terhadap PT Astra Honda Motor merupakan sebuah peluang untuk terus mengembangkan potensi yang ada di PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor terus berkoordinasi guna menjaga stabilitas hubungan dan perkembangan teknologi terbaru. Kemudian threat atau ancaman, produsen otomotif lain selalu berbenah diri dan berkembang serta berusaha untuk membangun citra positif untuk merebut sebagian pangsa pasar otomotif dari PT Astra Honda Motor. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Meskipun jarang terjadi, hal ini menjadi suatu produk yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Contoh misalnya kenaikan harga BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini memicu masyarakat untuk tidak membeli kendaraan, karena dengan kita membeli kendaraan tersebut dan diiringi dengan harga BBM yang naik, maka akan sama-sama 2 kali lipat dalam pengeluaran. Kemudian suku bunga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Apabila suku bunga turun, maka daya beli akan naik. Namun apabila suku bunga itu naik, maka akan terjadi penurunan daya beli. Karena mayoritas masyarakat Indonesia, jika suku bunga itu naik, mayoritas masyarakat akan lebih berpengaruh untuk menabung daripada untuk membelikan uangnya di suatu barang atau yang lainnya. Kemudian strategi yang diterapkan pada saat pandemi, strateginya yaitu satu, pengelolaan keuangan secara finansial. Dengan adanya strategi ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan efisiensi seperti menyesuaikan penggunaan modal atau capital expenditure atau CAPEX. Astra melihat kembali prioritas perseroan dan belanja modalnya. Kedua, Astra harus terus menjaga semua bisnis unitnya agar tetap bisa mempertahankan strategi efisiensi biaya produksi sejalan dengan keunggulan operasional yang sudah dibangun sejak lama. Dari strategi pada saat pandemi ini, Astra lebih mengutamakan dalam pengelolaan keuangan. Jadi misal yang biasanya tuh apa-apa terjadi, jadi lebih diperkecil lagi agar pengeluaran tersebut tidak membengkak, sehingga dalam hal tersebut termasuk strategi saat pandemi agar perusahaan tersebut tidak terjadi kebangkrutan. Di sini sedikit ada kesimpulan dari saya, yaitu bahwa banyaknya persaingan perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri membuat Indonesia memiliki peluang yang besar bagi sumber daya manusianya. Akan tetapi, di samping memiliki peluang yang besar, sumber daya manusia di Indonesia pun akan mempunyai ancaman yang besar pula dengan adanya kualitas dari mungkin pekerja atau pegawai dari luar negeri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.